Dan seperti biasa, mengawali perjumpaan kita pemirsa, hari ini PT Arci Indonesia Tbk melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Emiten yang menggunakan kode saham Arci ini menjadi perusahaan tercatat ke-20 di sepanjang tahun ini yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Dalam initial public offering, Arci melepas sebanyak-banyaknya 3,72 miliar saham baru atau setara dengan 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Adapun harga penawaran akhir ditetapkan sebesar Rp750 per saham. Arci Indonesia menggandeng PT BNI Sekuritas, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dari aksi korporasi ini. PT Arci Indonesia berencana untuk mendorong kegiatan eksplorasi tambang dan juga menggandakan kapasitas pabrik pengolahan dalam 5 tahun ke depan. Rencana tersebut didorong oleh banyaknya potensi besar yang belum dimanfaatkan oleh perusahaan hingga saat ini. Sebagai gambaran, tambang emas Toka Tindung yang dikelola oleh entitas anak perusahaan PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusa Jaya telah berhasil mencatatkan pertumbuhan volume produksi yang stabil sejak memulai produksi emas pertama kali pada tahun 2011. Tambang emas Toka berhasil memproduksi lebih dari 200 kilo ons atau setara dengan 6,2 ton emas per tahunnya sejak tahun 2016 serta mencatatkan rekor produksi tertinggi yang mencapai 270 kilo ons atau setara dengan 8,4 ton emas. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan emiten baru dan merupakan emiten ke-20 tercatat di Bursa Efek Indonesia di sepanjang tahun 2021 ini. Ada PT Arci Indonesia Tbk. Kita akan coba mengulas bagaimana proses jalannya IPO, fundamental dari emiten ini, kemudian juga prospek bisnisnya ke depan, dan nanti semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dalam mengambil keputusan investasi. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Rudi Suhendra, Wakil Direktur Utama PT Arci Indonesia Tbk, dan juga ada Bapak Adam Jaya Putra yang merupakan Direktur PT Arci Indonesia Tbk. Kita akan langsung sapa saja Pak Rudi, Pak Adam, apa kabar? Baik, gimana kabarnya semua Pak? Baik juga Pak Rudi dan Pak Adam, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, dan sebelumnya kami ucapkan selamat terlebih dahulu sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, apalagi di tengah pandemi dan tentunya kondisinya berbeda sebelum adanya pandemi, Pak Rudi dan Pak Adam, dan akhirnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Langsung saja saya ke Pak Rudi terlebih dahulu. Pak Rudi, bagaimana jalannya proses IPO Arci, Pak Rudi, di tengah pandemi? Mungkin mulai dari perencanaan sampai dengan tercatat di Bursa Efek Indonesia per hari ini. Ya, terima kasih pada pertanyaannya. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang membantu kami semua dari lembaga penunjang dan juga dari para bank, sekuritas juga, termasuk dari jajaran dari OJK maupun IDX. Kami berasa perencanaan kami sudah memulai sebenarnya dari tahun 2019 untuk persiapan dari good governance, pembukuan, dan juga dari jajaran manajemennya. Sehingga kami memulai kegiatan IPO ini di tahun 2020. Semua berjalan dengan baik, walaupun dengan masa pandemi, semua juga sangat antusiastis terhadap rencana IPO kami. Baik, pada hari ini kita berhasil untuk melantai di bursa. Baik, selanjutnya saya ke Pak Adam ini. Pak Adam, dari sumber pembiayaan cukup banyak alternatif Pak Adam. Ada dari perbankan, kemudian juga dari beberapa sumber pendanaan lainnya. Mengapa IPO dilihat sebagai mekanisme pembiayaan yang menarik? Pak Adam dari Perseroan? Ya, jadi memang kami sebetulnya ingin memiliki diversifikasi sumber pendanaan. Mungkin saya share sedikit pada Fit ya, mengenai total hutang yang dimiliki Perseroan saat ini. Total hutang yang dimiliki Perseroan per Desember 2020 adalah 400 juta US dollar. Namun pada tahun yang sama sebetulnya Perseroan juga memiliki EBITDA yang juga jumbo 240 juta US dollar. Jadi sebenarnya perusahaan memiliki balance sheet yang cukup kuat, yang cukup strong. Namun kami melihat bahwa dengan semakin menguatnya market di Indonesia, kemudian juga dari animo masyarakat untuk berinvestasi di publik, kami melihat bahwa sebetulnya ini juga
bisa kedepannya bisa menjadi sumber pendanaan yang buat kami emiten juga yang bisa kami pertimbangkan. Jadi karena itu saat ini kami ingin IPO saat ini, begitu Pak David. Baik, saya balik lagi ke Pak Rudi. Dalam IPO, Archie menggunakan sistem penawaran umum elektronik atau e-IPO. Pak Rudi, bagaimana Anda melihat proses ini, Pak? Apakah ini merupakan salah satu alternatif yang sangat dibutuhkan, apalagi di tengah pandemi saat ini, Pak Rudi? Ya, proses IPO ini bagus buat masyarakat ya, karena ini salah satu langkah yang terobosan baru juga untuk kita semua mendaftarkan secara online, apalagi dalam masa pandemi ini, dan juga mengenai masalah penjatahan. Nah, mungkin yang perlu diperbaiki ke depan, mungkin edukasi ke masyarakat mengenai IPO ini, Pak David. Mungkin yang kita perlukan adalah untuk memberitahukan kepada investor tujuan dari IPO ini dari sisi IDX maupun OJK. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Karena mungkin persepsi masyarakat yang lama-lama mungkin harus diubah juga mindset-nya. Baik, dari sisi kemudahan seperti apa, Pak? Kalau kita bayangkan dengan pengurusan atau persiapannya secara konvensional, kalau kita bandingkan juga dengan penerapan dari elektronik ini, apakah dari sisi waktu lebih efisien, kemudian juga dari sisi biaya juga lebih rendah, kemudian juga koordinasi juga lebih cepat begitu, Pak Rudi? Dari sisi waktu maupun dari sisi biaya, terutama ya mungkin buat Arti ini kan pengalaman pertama kita untuk melantai dengan IPO. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari sebelum-sebelumnya yang sudah pernah ada buat kami. Tapi sejauh yang kami jalankan selama ini, kami merasa prosesnya berjalan dengan baik. Yang perlu diimprove seperti saya sampaikan adalah edukasi ke masyarakat mengenai tujuan dari IPO ini, karena banyak persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat mengenai IPO yang tadinya mungkin sulit mendapatkan, tiba-tiba bisa mudah mendapatkan. Nah, itu persepsi negatif yang mungkin harus kita hilangkan. Baik, persepsi seperti apa, Pak Rudi? Atau mungkin Archie punya pengalaman sendiri dalam proses IPO ini? Mungkin bisa di-share, Pak Rudi. Ya, mungkin dari beberapa input yang kami terima bahwa ada image dengan IPO ini, dengan adanya oversubscribe dari investor, melihat bahwa kok mendapatkan barang Archie mudah ya, apakah barangnya tidak bagus atau tidak laku di masyarakat. Nah, itu kan persepsi-persepsi yang menurut saya harus kita hilangkan, karena tujuan IPO ini kan seperti semangatnya dari IDX untuk mengajak orang-orang untuk berpartisipasi, dan kami sebagai perusahaan terbuka, kami sangat welcome dengan adanya investor-investor baru di Archie. Tapi itu dia persepsi, karena mereka mungkin kurang segitu memahami mengenai proses IPO ini sebenarnya. Betul, mungkin kalau saya tambahkan. Ya, silakan Pak. Iya, jadi memang di dalam proses IPO ini kami menerima animo yang luar biasa dari investor retail sehingga terjadi oversubscription. Ya. Karena terjadi oversubscription berdasarkan surat edaran OJK, berdasarkan peraturan itu, maka perseroan diwajibkan untuk mengalokasikan lebih kepada investor retail dan mengurangi jatah atau porsi daripada investor institusi. Yang tujuannya sebetulnya sangat mulia dari OJK untuk memberikan kesempatan lebih kepada masyarakat umum untuk berpartisipasi di dalam IPO ini. Jadi tidak hanya institusi yang bisa berpartisipasi. Nah, ini adalah sebetulnya positif sekali tujuan daripada OJK. Nah, inilah yang harus mungkin kita sosialisasikan bersama kepada masyarakat luas. Gitu, Pak David. Baik, kalau tidak salah ini surat edaran OJK nomor 15 tahun 2020 nih, Pak. Apabila jumlah pesanan retail yang diperoleh dalam penawaran umum melebihi alokasi pesanan polling, maka terdapat mekanisme penyesuaian alokasi atau clawback atau penjatahan terpusat. Dengan kesempatan ini, investor retail ini memperoleh alokasi atau penjatahan menjadi lebih besar begitu, Pak Adam dan Pak Rudi. Sebelumnya anggapannya seperti apa dari sisi investor, Pak? Apakah dengan kemudahan mendapatkan porsinya lebih banyak, ada dalam tanda kutip begitu pertanyaan dari para investor atau calon investor sebelumnya? Pak Rudi atau Pak Adam mungkin bisa jawab? Mungkin ini kalau kita berbicara dari sisi institusi investor institusi, mereka mungkin malah bertanya ya, kok kita kan sudah mau membeli, kenapa dikurangi begitu? Memang ada pertanyaan, tapi saya rasa
kalau memang kita bisa jelaskan bahwa ini juga adalah investor-investor retail yang sangat kuat, apalagi sejak pandemi kita melihat investor retail ada banyak sekali masuk ke dalam pasar bursa saham di Indonesia, itu suatu yang positif kami melihat. Nah, itu bisa kami jelaskan kepada investor institusi. Baik. Bagi investor retail, mungkin ya ini tentu tidak semua mempunyai pandangan yang sama, tentu berbeda-beda. Ada yang merasa senang, wah sekarang kami bisa berpartisipasi nih, bisa beli saham. Jadi nggak semuanya, wah cuman milik teman-temannya emiten atau apa. Karena ini kan menggunakan sistem, tidak bisa lagi ada manipulasi atau apa. Semua mempunyai kesempatan yang sama. Dan mereka bisa memesan tidak hanya lewat underwriter atau penjamin pelaksana emisi efek kami, tetapi mereka bisa menggunakan perusahaan sekuritas manapun untuk bisa membeli saham IPO. Saya rasa ini merupakan inisiatif yang sangat bagus sekali dari OJK dan juga dieksekusi dengan sangat bagus oleh Bursa Efek Indonesia. Baik, saya balik lagi ke Pak Rudi. Pak Rudi, ketika ingin masuk ke satu saham, tentu bijaknya mengenal secara fundamentalnya seperti apa untuk Archie ini. Bisa di-share tidak Pak, Archie bergerak di lini bisnis apa, Pak Rudi? Ya, mungkin saya brief aja mengenai Archie Indonesia. Kami bergerak di bidang pertambangan mineral, khususnya di emas. Dan kami sudah beroperasi lebih dari 10 tahun, tapi kita mulai produksi dari tahun 2011. Nah, selama 10 tahun ini kita sudah beroperasi tanpa ada gangguan dan produksi kami terus meningkat. Bahkan dalam 5 tahun terakhir produksi kami sudah mencapai di atas 200.000 onsis per tahunnya. Ya. Dan kita pernah mencapai 270.000 onsis di tahun 2018. Nah, melihat dari pertumbuhan dari perusahaan, ini sangat menarik dari sisi production. Nah, di luar itu yang perlu kita highlight juga dari sisi reserve. Nah, di saat kami memulai Archie Indonesia atau tambang kami yang ada di Sulawesi Utara, reserve kami itu cuma ada 1 juta onces. Tapi dengan sepanjangnya jalan dengan kegiatan eksplorasi kami sudah berproduksi lebih dari 2 juta onces dalam 10 tahun terakhir. Dan saat ini reserve per tahun 2020 berdasarkan report independen yang sudah kami keluarkan, kami masih memiliki 4 juta onces. Artinya apa? Dalam kurun waktu 10 tahun itu kami sudah melipat gandakan mungkin 4 kali dari reserve awal kami memulai produksi ya. Dan ditambah lagi reserve yang sudah kita produksikan. Jadi kurang lebih penambahnya sudah lebih dari 5 juta dari awal kita memulai. Baik, Pak Rudi, Pak Adam, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita juga akan bahas bagaimana alokasi dana IPO ini untuk digunakan apa saja ini. Nanti kita akan lanjutkan dalam pembicaraan bersama kami.